Cahaya bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita bertemu lagi di Renungan Pagi Pelita Kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan karena Kau memberikan nafas kehidupan buat kami dan kami percaya sepanjang hari ini ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Ada hal-hal yang Tuhan percayakan buat kami. Ada hal-hal yang boleh Tuhan lakukan dalam kehidupan kami Tuhan untuk kami juga memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami mau sambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang memberkati siap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini dengan tema Tentukan Pilihan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hidup ini kita tidak lepas yang namanya pengambilan keputusan. Dan tentunya untuk memutuskan sesuatu kita harus mempertimbangkan dan sampai akhirnya kita memutuskan yang terbaik. Dan dalam setiap keputusan itu ada konsekuensi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak salah di dalam mengambil keputusan di hidup kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kompas dan petunjuk arah hidup kita. Kita melihat Mazmur 1 ayat 1-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ketika kita mengamati judul perikop ini, jalan orang benar dan jalan orang fasik, berarti kita hanya punya dua pilihan. Yang pertama, kita mau berjalan di jalan orang benar, ataukah pilihan yang kedua, kita berjalan di jalan orang fasik. Pilihan itu ada pada kita, karena kita yang memutuskan, kita yang akan menjalani, dan kita yang akan menanggung konsekuensi dari keputusan yang sudah kita ambil. Mungkin dengan spontan kita akan mengatakan, saya akan memilih jalan orang benar. Tapi ternyata tidak sedikit orang ketika menemukan realita sulitnya untuk melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di tengah dunia ini, maka banyak orang yang justru memilih mundur dan membaur dengan kehidupan orang-orang fasik. Melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita orang percaya akan diungkapkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimanakah perbedaan kehidupan orang fasik dan kehidupan orang benar, dan bagaimana akhir dari kehidupan ini. Pertama, kehidupan orang benar dilingkupi kebahagiaan. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu Saudara, siapakah di antara kita yang tidak menginginkan kebahagiaan? Semua orang mendambakan kebahagiaan. Seorang yang masih jomblo, dia berharap suatu saat akan memiliki teman hidup yang baik hati, yang sabar, yang pengertian, yang mengasihi dia dengan segenap hati agar membuat hidupnya bahagia. Seorang yang sudah menikah, dia mendambakan hadirnya buah hati di tengah keluarga mereka yang akan melengkapi kebahagiaan di tengah keluarga. Seorang karyawan, dia akan bekerja dengan keras untuk mengumpulkan gajinya sampai suatu saat dia bisa membeli rumah, kendaraan, memberi fasilitas lain agar hidupnya bisa bahagia. Seorang pebisnis, dia akan terus mengembangkan bisnisnya agar dia boleh mengalami profit yang lebih lagi dan itu bisa membahagiakan buat dia.
Setiap orang berlomba-lomba untuk menggapai kebahagiaan dengan caranya, dengan usahanya, dengan segala sesuatu yang mampu dia lakukan. Tetapi pemazmur mengatakan kunci kebahagiaan itu adalah ketika kita berjalan di dalam kebenaran. Bagaimanakah kita berjalan dalam kebenaran? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak terbawa arus dalam pergaulan yang salah. Banyak orang mencari kebahagiaan versi secara dunia. Karena seorang pengennya instan, seorang pengennya kebahagiaan itu sesuatu hal yang bisa dilihat dengan mata, bisa dinikmati, bisa dirasakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahkan banyak orang yang mengatakan nampaknya orang yang jauh dari Tuhan hidup mereka bahagia, hidup mereka baik-baik saja. Dunia dapat menawarkan kebahagiaan, tetapi itu adalah kebahagiaan yang semu, yang pada akhirnya menghancurkan dan membinasakan. Hanya di dalam Kristus kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Jangan kita pernah berusaha untuk meraih kebahagiaan itu dengan cara kita, dengan usaha kita, dengan cara yang tidak benar. Karena tidak satu pun orang dunia ini, bahkan orang terkaya sekalipun, yang dapat membeli kebahagiaan yang sejati. Kisah 3 orang kaya raya yang hidupnya justru menderita. Yang pertama, pewaris Johnson & Johnson bernama Casey Johnson. Ia adalah putri dari seorang ibu sosialita, Sal Johnson and Woody Johnson, pemilik New York Jets sekaligus cicit dari pendiri Johnson & Johnson. Tentu hal ini menjadikan Casey tumbuh dengan gelimang harta dan kemewahan. Ia kerap memakai mobil-mobil mewah, dia memakai tas dengan merek terkenal, namun semua itu tidak membuat hidupnya bahagia. Casey memutuskan untuk menggunakan obat terlarang sejak usianya sangat belia. Kematian Casey sangat tragis. Ia ditemukan telah meninggal tanpa siapapun di sampingnya di sebuah bungalow mewahnya. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata ia meninggal karena overdosis dan juga karena penyakit diabetes yang telah lama diidapnya. Yang kedua, si kembar Inman. Dalam sebuah artikel pada tahun 2013, tepatnya pada bulan Agustus, sebuah majalah Rolling Stone memuat berita tentang kisah mengharukan kedua anak kembar. Dari sinilah kisah mengharu biru kedua remaja ini mulai terungkap sedikit demi sedikit. Mereka adalah Peterson dan Georgia Inman, pewaris harta pemilik label rokok terbesar di Amerika yaitu Doris Duck. Dengan harta yang berlimpah, mereka tidak mengalami kekurangan secara materi. Namun, kedua anak ini tumbuh menjadi anak yang tidak seperti anak-anak pada umumnya. Si kembar mengalami goncangan kejiwaan. Bulan demi bulan dihabiskan waktu di rumah sakit jiwa. Hal ini terjadi karena trauma yang mereka alami. Suatu saat ayah mereka yang adalah seorang pecandu narkoba mati mendadak karena mengalami overdosis, dan itu terjadi di depan mata kedua anak kembar ini. Ketiga, gadis pemenang undian. Pada tahun 2003, seorang gadis bernama Kelly beruntung karena memperoleh hadiah dengan nilai yang sangat fantastis yaitu 20 miliar. Walaupun usianya masih sangat muda, dia katakan, saya akan menggunakan uang ini dengan sebaik-baiknya dan saya akan membeli untuk suatu hal yang menjadi kebutuhan. Selang beberapa tahun ternyata dia melupakan apa yang diucapkannya. Setelah dia menikah, dia melakukan pemborosan yang luar biasa. Dia melakukan operasi payudara, dia gunakan uangnya untuk membeli obat-obat terlarang, dia mabuk-mabukan, hidup bebas, dia belanja sepuasnya untuk memenuhi segala keinginannya. Ternyata itu semua tidak membuat dia bahagia. Dia merasa frustasi dengan hidupnya, sampai pada akhirnya dia mencoba mencari orang-orang yang ahli untuk dapat melepaskan dia dari segala jerat itu. Dia benar-benar frustasi dengan kehidupannya. Kalau kita mau mengalami kebahagiaan yang sejati, hidup di dalam Tuhan, karena Tuhan akan menuntun kita pada jalan kebenaran dan kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Di luar Tuhan, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Yang kedua pertanyaannya, siapakah orang yang berbahagia itu? Alkitab mencatat, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, mengapa penting di pagi hari kita mengawali hari kita bersama dengan Tuhan, di mana kita membuka hati dengan doa memohon Tuhan yang memimpin di depan kita dan memimpin sepanjang hari kita, dan kita juga siapkan hati mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Rema adalah perkataan Kristus dalam jiwa kita. Pikiran kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan dan hati kita menerima firman yang tertulis.
Firman yang tertulis menjadi bagian hidup dan kita hidup di dalam firman. Dengan kata lain, firman Tuhan menyatu di dalam jiwa kita. Firman yang kita dengar berada dalam hati sehingga hati kita melimpah dengan ucapan syukur, dengan nasihat dan pengajaran. Rema tidak terjadi hanya sekedar pengetahuan firman Tuhan yang mengisi pikiran saja, melainkan berita firman yang diurapi oleh Roh. Rema itu adalah firman yang internal, di mana Tuhan mau berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Tuhan mau menyampaikan pesannya buat kita setiap hari, pribadi lepas pribadi. Karena apa? Tuhan menilik hati kita, Tuhan mau mengubah hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang baru. Jadi ada pesan-pesan khusus yang Tuhan berikan buat kita setiap hari. Jangan lewatkan kesempatan yang indah untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, untuk kita menikmati firman Tuhan yang akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan memberkati kehidupan orang benar. Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pemazmur menggambarkan tentang orang yang diberkati Tuhan itu adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa keistimewaan dari pohon ini? Yang pertama, akarnya dapat menyerap nutrisi yang dapat menunjang pertumbuhan pohon sehingga pohon itu dapat bertumbuh dengan baik, dahannya semakin kokoh, daun-daunnya terlihat hijau dan segar, pohonnya akan menghasilkan buah yang luar biasa. Dan pohon ini tidak akan pernah mengalami kekeringan sepanjang masa. Kalau kita ada di musim kemarau dan kita melihat sekeliling, kita akan melihat banyak daun-daun pohon yang berguguran, banyak pohon-pohon yang layu, banyak pohon-pohon yang terlihat tidak segar. Hal ini terjadi karena kekurangan persediaan air bagi kebutuhan pohon ini. Tetapi pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia tidak akan pernah mengalami kekeringan karena dia berada di dekat sumber air. Inilah gambaran kehidupan orang benar. Mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil karena Tuhan berkarya luar biasa di dalam kehidupannya. Bukan karena kemampuannya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kekuatannya, maka seorang itu mengalami berkat Tuhan. Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak memandang kepada potensi yang kita miliki, tetapi Tuhan menyelidiki hati kita yang terdalam. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan? Kita mau belajar dari teladan tokoh Alkitab bernama Abraham. Dia seorang pribadi yang begitu percaya total kepada Tuhan. Bahkan dia sangat percaya Tuhan sudah menyediakan berkat khusus baginya. Sehingga ia tidak pernah memusingkan dan tidak pernah terpikir untuk memiliki ambisi keserakahan. Suatu hari Abraham harus mengambil keputusan yang penting untuk menghindari konflik dengan ponakannya Lot. Dalam Kejadian 13 ayat 8 dikatakan, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jalan untuk menghindari konflik yang harus diambil oleh Abraham adalah memilih berpisah dengan keponakannya. Tapi di sini Abraham tidak menggunakan otoritasnya, melainkan ia mengambil sikap mengalah dan mempersilahkan Lot untuk memilih wilayah yang diinginkannya. Pilihan Lot jatuh pada lembah Yordan yang subur, banyak air, dan keindahannya memukau sehingga disebut seperti taman Tuhan. Sementara Abram menetap di tanah Kanaan, Abram tidak iri dengan pilihan Lot. Abraham hanya pegang janji Tuhan. Kejadian 13 ayat 17, bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Abraham percaya apa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik dan bagian itu akan memberkati kehidupannya. Hati Abraham selalu melekat pada Tuhan dan dia selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan dimanapun dia berada. Tuhan memberkati Abraham sepanjang hidupnya bahkan sampai masa tuanya. Kejadian 24 ayat 1, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah mengungkapkan kepada kita bagaimana kehidupan orang benar diberkati oleh Tuhan. Sepanjang hari-harinya diberkati oleh Tuhan bahkan sampai pada masa tuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bicara tentang berkat bukan hanya secara jasmani, tetapi secara rohani kita diberkati Tuhan dengan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, dan sesuatu hal yang kita rasakan begitu indah.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Setiap pagi Tuhan Kau memberikan pesan-pesan indah dalam kehidupan kami. Setiap hari kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk kami melangkah dengan pelita kehidupan yang Tuhan pancarkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan bagi mana kami boleh melihat kehidupan orang benar yang diberkati Tuhan. Tuhan, kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Tolong Tuhan kami untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di dunia ini, godaan-godaan. Tolong kami Tuhan supaya kami terus melekat padamu Bapa. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan sepanjang hari ini di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami percaya ketika Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau yang memimpin, maka kami akan boleh menjalani hari ini dengan segala keputusan terbaik yang kami ambil. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya